Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Baiklah, hari ini kita akan lanjut pelajaran kemarin ya. Ya Bu. Kemarin Ibu meminta kepada kalian untuk mengerjakan tugas halaman 194. Apakah tugasnya sudah dikerjakan? Sudah Bu. Sekarang Ibu meminta kepada kalian untuk duduk secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri dari 1-3 orang. Kalian akan berdiskusi mengenai jawaban tugas yang diberikan kemarin. Ibu akan memberikan waktu sebanyak 15 menit dalam berdiskusi. Apabila jawaban yang kalian kerjakan masih kurang tepat, kalian bisa melengkapi jawaban tersebut dengan cara mencari dari berbagai sumber referensi, baik dari jurnal, internet, maupun buku. Kalian harus bekerja sama dalam melakukan kegiatan diskusi. Kegiatan diskusi dimulai dari sekarang ya. Ya Bu. Baiklah anak-anak, mohon perhatiannya. Waktu kegiatan diskusinya sudah selesai. Sekarang Ibu meminta kepada masing-masing perwakilan anggota kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Siana, saya perwakilan kelompok 1. Saya akan menjawab hasil diskusi kami dari kelompok 1. Pertanyaannya yaitu, hujan asam sangat merugikan, baik manusia maupun bagi lingkungan. Menurut pendapat kami dan teman-teman, apa saja sih yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya hujan asam? Jawabannya yaitu, berdasarkan hasil referensi kami dan teman-teman, kami temukan dari liputan6.com menjelaskan bahwa cara mengurangi terjadinya hujan asam yaitu melakukan tindakan Go Green. Go Green adalah tindakan yang ditunjukkan untuk menyelamatkan bumi dari segala kerusakan dengan cara melakukan penghijauan lingkungan seperti menanam pohon. 3 hal apa saja sih yang harus diperhatikan dalam gerakan Go Green? Yang pertama yaitu reduce, yaitu penghematan dan selektif di dalam menggunakan atau memanfaatkan energi. 2. Reuse. Apa sih reuse? Yaitu pemanfaatan kembali sumber energi atau peralatan-peralatan yang masih layak digunakan. 3. Recycle, yaitu mengubah limbah atau barang bekas menjadi produk lain yang lebih berguna dan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Cara lain untuk mencegah hujan asam yaitu menggunakan energi secara lebih hemat agar kebutuhan energi masih tetap terjaga. Baiklah Bu, itulah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kelompok 2? Apakah jawabannya sama dengan kelompok 1? Bersama Bu jawabannya, dan pokok-pokoknya sama inti-intinya hampir sama. Iya, benar sekali jawaban yang diutarakan dari perwakilan kelompok 1. Jawabannya sudah benar bahwa cara mencegah hujan asam adalah dengan cara yang pertama melaksanakan Go Green. Go Green adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah hujan asam dengan cara melakukan penanaman pohon di sekitar lingkungan kita. Kemudian ada 3 aspek yang dilakukan untuk melaksanakan Go Green. Yang pertama reuse, recycle, dan reduce. Cara lain yang digunakan untuk mencegah Go Green adalah menghemat penggunaan bahan bakar seperti mengurangi penggunaan bensin dan solar. Selanjutnya kepada kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya Bu, perkenalkan nama saya Niana, saya perwakilan dari kelompok 2. Akan menjelaskan hasil diskusi kami.
dengan pertanyaannya yaitu jelaskan pengertian asam, basa, dan garam. Sebutkan contoh apa saja antara asam, basa, dan garam dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Jawaban dari diskusi kami adalah asam adalah senyawa yang menghasilkan ion hidrogen ketika larut dalam pelarut air. Basa adalah senyawa yang terlarut dalam air yang menghasilkan ion hidrosida. Garam adalah senyawa yang tersusun atas asam dan basa. Contohnya apa saja sih? Contoh asam yaitu air, cuka, jeruk, baterai mobil, dan pupuk. Contoh basa yaitu deodoran, obat usus, dan sabun. Contoh garam, baking soda, dan garam dapur. Itu saja Bu hasil diskusi kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kelompok 1, apakah jawaban yang ditarakan oleh kelompok 2 jawabannya sama? Sama Bu. Benar sekali. Jawaban dari kelompok 2. Asam adalah senyawa yang menghasilkan ion hidrogen, sedangkan basa adalah senyawa yang menghasilkan ion hidroksida. Sedangkan garam adalah suatu yang bersifat asam dan bersifat basa. Dalam hal ini garam bersifat sebagai netralisasi. Baiklah, Ibu akan buat kesimpulan dari hasil kegiatan diskusi tadi. Yang pertama itu cara mencegah hujan asam. Hujan asam dapat dicegah dengan cara melakukan go green. Go green dapat dilaksanakan dengan cara menanam pohon. Yang kedua, melakukan recycle, reuse, dan reduce. Yang ketiga, cara lain yang digunakan untuk cara lain untuk mencegah hujan asam yaitu mengurangi penggunaan bahan bakar. Selanjutnya asam. Asam adalah senyawa yang menghasilkan ion hidrogen, sedangkan basa adalah senyawa yang menghasilkan ion hidroksida. Sedangkan Ibu ingin menyampaikan diskusi yang kalian lakukan sangat bagus, luar biasa. Kalian sangat bersemangat dalam melakukan kegiatan diskusi. Banyak yang berpendapat. Luar biasa sekali atas diskusinya hari ini. Beri tepuk tangan kegiatan hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum menutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan mengenai materi yang sudah dipelajari dari pertemuan awal hingga pertemuan sekarang? Apabila ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Saya Bu. Ya, kepada Siana dipersilahkan. Berdasarkan kesimpulan dari materi yang dipelajari, terdapat asam, basa, dan garam. Asam adalah senyawa yang menghasilkan ion hidrogen. Basa adalah senyawa yang terlarut dalam air yang menghasilkan ion hidroksida. Garam adalah senyawa yang tersusun atas asam dan basa. Campurannya yaitu ada dua, yaitu homogen dan heterogen. Saja Bu. Ya, benar sekali Siana. Pintar sekali yang diberikan oleh Siana. Beri tepuk tangan kepada Siana. Berdasarkan yang diutarakan Siana, benar bahwa kita sudah mempelajari materi tentang asam, basa, dan garam. Asam menghasilkan ion hidrogen, sedangkan basa menghasilkan ion hidroksida. Sedangkan garam bersifat senyawa asam dan basa. Selanjutnya campuran. Campuran tersusun dari dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Kemudian contoh campuran homogen adalah contohnya teh dan sirup. Selanjutnya contoh campuran heterogen adalah kopi dan campuran antara air dengan pasir. Ciri-ciri larutan yang bersifat asam, basa, dan garam. Contoh larutan yang bersifat asam yaitu berasa asam. Kemudian memiliki pH kurang dari 7. Selanjutnya basa. Ciri-cirinya yaitu terasa pahit, memiliki pH di atas 7. Sedangkan garam itu dapat bersifat asam dan bersifat basa. Selanjutnya, cara mengidentifikasi larutan yang bersifat asam, basa, dan garam.
Siapa yang masih ingat bagaimana cara mengidentifikasi suatu larutan? Apabila ada yang masih tahu, silakan angkat tangan. Saya Bu. Ya, kepada Siana dipersilakan. Terdapat dua, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Ya, benar sekali yang dibilang Siana. Pintar sekali Siana. Cara mengidentifikasi larutan dapat menggunakan indikator buatan dan indikator alami. Indikator alami menggunakan bahan-bahan dari alam, contohnya kunyit. Selanjutnya menggunakan indikator buatan. Indikator buatan dapat menggunakan kertas lakmus. Kertas lakmus ada dua, yaitu kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya Ibu meminta kepada kalian untuk membaca buku mengenai mengidentifikasi larutan yang bersifat asam basa menggunakan indikator buatan. Pada pertemuan selanjutnya kita akan melakukan kegiatan praktikum mengenai mengidentifikasi larutan asam dan basa. Sebelum menutup pembelajaran, Ibu meminta kepada kalian untuk membawa bahan-bahan praktikum. Bahan-bahan yang digunakan yaitu terdiri dari soda kue, asam, larutan cuka, obat lambung, contohnya itu seperti obat Proma. Kemudian ada sabun deterjen. Sekian dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.